Apa itu perjanjian pranikah dan seberapa penting sih perjanjian pranikah itu? Mau tahu? Eits, tapi sebelumnya, welcome to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, perkenalkan nama aku Richard Chi, seorang legal consultant yang siap bantuin kamu untuk menyelesaikan segala tantangan yang sedang kamu hadapi, termasuk namun tidak terbatas pada aspek hukum dan juga bisnis. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sesuai dengan apa yang aku sampaikan di intro video, aku akan ajak kamu untuk kenal lebih dekat apa sih itu perjanjian pranikah, dan aku juga akan menguraikan pentingnya perjanjian pranikah dalam pernikahan kamu. Oh iya, perjanjian pranikah ini banyak banget loh sebutannya. Dari perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin, perjanjian pisah harta, ataupun perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggrisnya prenuptial agreement. Untuk mempermudah kamu, kita sebutnya perjanjian pranikah aja ya. Dari beberapa orang yang aku temui baru-baru ini, ternyata udah banyak yang peka terhadap perjanjian pranikah. Tapi guys, permasalahannya adalah masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa perjanjian pranikah itu tabu. Alasan yang mendasari kenapa mereka menganggap itu tabu biasanya ya, belum nikah aja udah ngomongin bagi-bagi duit, harta masing-masing nggak mau dicampur dan lain sebagainya. Uang nikah buat bersatu, masa duit bisa pisah? Aduh. Nah, biar kamu bisa menilai lebih objektif, aku akan uraikan nih sebenarnya apa sih itu perjanjian pranikah. Aku akan menyebarkannya secara menyeluruh, dimulai dari pengertian perjanjian pranikah hingga manfaat yang bisa kamu dapat kalau buat perjanjian pranikah. Ayo langsung aja kita mulai dari pengertiannya. Perjanjian pranikah diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang isinya adalah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pada intinya, perjanjian pranikah itu adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau calon suami istri yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung, dan salah satu manfaatnya adalah untuk melakukan pemisahan harta antara si suami dan istri. Dan tentunya setelah perjanjian pranikah dibuat akan disahkan oleh pejabat yang berwenang, seperti contohnya notaris, pengadilan maupun catatan sipil. Nah, sekarang kita bicara soal manfaat nih. Kenapa sih kamu penting untuk buat perjanjian pranikah itu? Yang pertama, memisahkan harta antara harta suami dan harta istri sehingga tidak terjadi pencampuran harta atau kita suka sebut dengan harta bersama. Harta bersama itu diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, memberikan perlindungan atas hutang yang dimiliki oleh pasangan. Contohnya gimana sih? Nah, apabila si suami punya hutang, maka hutang itu akan menjadi kewajiban si suami aja dan istri nggak ikut-ikut ketarik untuk menanggung hutang tersebut. Ini juga berlaku sebaliknya, apabila si istri punya hutang, maka itu akan menjadi tanggung jawab istri sepenuhnya dan si suami tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena sudah terjadi pemisahan harta. Yang ketiga, penjualan harta kekayaan tidak memerlukan persetujuan pasangannya. Kalau kamu nggak buat perjanjian pranikah, contohnya kalau kamu punya aset dan kamu pengen jual aset kamu, contohnya rumah nih ya, biasanya apabila sudah menikah, maka akan dimintakan persetujuan dari pasangannya. Yang keempat, kalau kamu ingin mengajukan fasilitas kredit dan perlu menjaminkan harta kekayaan kamu, maka kamu tidak perlu untuk meminta izin dari pasangan kamu. Izin ini yang dimaksud seperti persetujuan dari si pasangan ya. Umumnya si pasangan akan diminta untuk tanda tangan di satu lembar persetujuan pasangan. Yang kelima, bisa menjamin untuk kepemilikan kamu atas warisan maupun hibah dari keluarga kamu. Ibaratnya, untuk mempertegas ketentuan dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa harta bawaan masing-masing seperti hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak diatur dalam perjanjian pranikah. Dengan membuat perjanjian pranikah, maka kamu memperjelas hak kamu sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 tadi, sehingga dampaknya tidak ada klaim-klaiman dari pasangan saat kamu terima hibah maupun warisan. Sekarang kita masuk ke isi perjanjian pranikah. Aduh, tapi kayaknya bakal kepanjangan deh guys, jadi aku akan buat separate video untuk khusus ngebahas apa sih isi perjanjian pranikah itu. Sepakat? Sepakat dong, harus sepakat. Oh iya teman-teman, ada informasi penting juga nih sehubungan dengan perjanjian pranikah. Buat kamu yang belum buat perjanjian pranikah tapi sudah melangsungkan perkawinan, jangan khawatir guys, kamu tetap bisa buat perjanjian pranikah pada saat berlangsungnya perkawinan kamu yang sah. Namun, terminologinya berubah sedikit nih, bukan perjanjian pranikah lagi, tapi menjadi perjanjian pasca nikah, atau dalam bahasa Inggris suka disebut dengan postnuptial agreement. Memang sih pengurusannya akan lebih repot dan sedikit lebih mahal karena kamu harus memilah nih mana harta kamu yang didapat sebelum perkawinan, mana harta kamu yang didapatkan setelah perkawinan,
dan lain sebagainya untuk diuraikan dalam perjanjian pasca nikah itu. Tapi tenang aja, semua itu bisa dibuat kok. Jadi saran aku, sebelum kamu melangsungkan pernikahan, ada baiknya untuk membuat perjanjian pranikah dulu, supaya nggak repot dan udah clearin dulu deh perjanjian pranikah antara kamu dan pasangan kamu. Oke teman-teman, dari uraian aku tadi, semoga teman-teman semakin paham apa itu perjanjian pranikah dan juga manfaat perjanjian pranikah untuk kamu dan pasangan kamu. Tapi kalau kamu masih ada yang mengganjal dan pengen tanya-tanya, feel free to ask, langsung aja tulis di kolom komentar, aku akan jawab semua pertanyaan kamu. Dan yang terpenting, kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang membutuhkan, biar nggak ketinggalan update seru lainnya. Jangan lupa subscribe dan turn on notification ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!